terkait ada pihak-pihak yang ingin menyangkal Bapak untuk maju dalam capres. Tanggapannya seperti apa Pak? Siapa? Dari KPK Pak. Emang KPK menyangkal saya? Insya Allah dengan keterangan yang tadi kami sampaikan akan bisa membuat menjadi terang. Mudah terhasut Pak ya, dengan pemutarbalikan fakta atau framing. Apalagi informasinya tidak diberikan dengan cukup. Nah, kemudian dibangunlah argumentasi atas informasi yang tidak cukup itu. Supaya masyarakat tidak lagi curiga seolah-olah kami ini mengkriminalisasi seseorang. Sekali lagi saya selalu sampaikan, KPK tidak pernah menargetkan orang. Gonjang-ganjing penyelidikan kasus ajang balap Formula E yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah khusus Ibu Kota Jakarta pimpinan Gubernur Dr. Anies Rashid Baswedan terus menggelinding, terus dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Republik Indonesia. Meski saat ini Dr. Anies Rashid Baswedan telah ditetapkan sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029 oleh Partai Nasdem. Apakah itu perkara pidana atau sebatas pelanggaran administrasi atau mungkin perdata? Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Republik Indonesia memang memiliki hak untuk mengadakan tindakan penyidikan terhadap sebuah kasus. Namun masyarakat atau publik juga berhak untuk bersikap kritis terhadap lembaga penegakan hukum dan personal yang menjalani lembaga hukum tersebut, termasuk bersikap kritis terhadap kebijakan yang diambil oleh lembaga penegakan hukum seperti KPK Republik Indonesia yang mengklaim bahwa penyelidikan kasus Formula E tetap berlanjut meski Anies Baswedan telah menjadi bakal calon presiden yang baru-baru ini telah diumumkan oleh Partai Nasdem. Terang benderang dan memudahkan dalam KPK menjalankan tugas. Ragam pendapat, pertanyaan, dan sikap kritis publik terhadap penanganan kasus Formula E merupakan sesuatu yang wajar dan rasional, juga dilindungi oleh undang-undang negara. Mengingat KPK adalah lembaga negara dan semua orang KPK digaji pakai duit rakyat. Dan kasus penyelidikan Formula E ini berbeda dengan kasus-kasus lain yang ditangani KPK sebelumnya. Biasanya KPK mengadakan tindakan operasi tangkap tangan lalu diumumkan di media. Tapi Formula E ini selalu beredar di media, tidak ada OTT KPK, sehingga publik wajar saja bertanya ada apakah gerangan. Karena Formula E tentunya telah ditetapkan dan disepakati antara Gubernur DKI Jakarta Dr. Rashid Anies Baswedan dengan DPRD DKI Jakarta. Dengan pemutarbalikan fakta atau framing itu yang bahaya soalnya. Iya, apalagi informasinya tidak diberikan dengan cukup, dibangunlah argumentasi atas informasi yang tidak cukup itu, dan dijustifikasi seolah-olah pernyataan pakar ini benar. Pertanyaan publik atas sikap KPK dalam penanganan Formula E ini makin kencang, mengingat Dr. Anies Rashid Baswedan selama ini dikenal publik sebagai Ramzul Mu'aradah, tokoh yang lebih dekat dengan kelompok oposisi dan selalu dipersonifikasi sebagai annahu laysa minad dairah al-markaziyah li sultatin nizam allati tasudul an. Dr. Anies Rashid Baswedan selalu diidentikan sebagai bukan dari lingkaran pusat kekuasaan rezim yang sedang bertahta. Meski Anies Baswedan adalah hakim Jakarta, gubernur ibu kota negara Indonesia. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk upaya penerapan hukum di tengah-tengah masyarakat oleh penguasa negeri, oleh aparatur hukum, tidak boleh mengedepankan asas balas dendam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di hadapan jenazah pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib pada saat perang Uhud, beliau berkata, "Aku akan bunuh 70 orang dari mereka sebagaimana mereka
lakukan terhadap dirimu. Apa yang diucapkan oleh kaum Ansar dan Rasulullah menyiratkan keinginan membalas dendam. Mereka saat itu beranggapan yang dilakukan musuh telah melampaui batas peri kemanusiaan, maka menurut mereka sepantasnya dibalas dengan balasan setimpal. Ternyata dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendendam itu tidak sepatutnya dilakukan kaum muslimin. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih wa la in sabartum lahu khairul lis-sabirin.